Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati, maka pada hari ini, pada kesempatan ini, kita belajar tentang pokok bahasan dari kewirausahaan, yaitu analisa SWOT. Tentunya ini adalah dalam rangka berwirausaha dalam perusahaan atau bisnis. Kita mulai dengan pengertian istilah SWOT. Ya. SWOT itu SWOT. Ya. SWOT adalah akronim dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi atau perusahaan atau usaha yang berorientasi pada profit dan non-profit, keuntungannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui keadaan organisasi atau usaha bisnis tersebut secara lebih komprehensif, menyeluruh. Analisa SWOT adalah sebuah teknik perencanaan strategis yang berguna untuk menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di suatu perusahaan atau usaha atau bisnis, baik itu dalam perencanaan saat ini ataupun yang baru. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an, yang saat itu ia sedang memimpin sebuah proyek penelitian di Stanford Research Institute dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, usaha atau bisnis. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Nah, ini unsur analisa SWOT-nya. SWOT-nya itu strength, S, weakness, W ya, O, opportunity, T, threat, ancaman. Nah, komponen dasarnya tadi sudah S, W, O, T ya, strength. Kekuatan adalah kekuatan usaha atau organisasi. Weakness, W, kelemahan dari usaha atau organisasi. Opportunities, O ya, peluang yang berasal dari luar atau dari luar usaha atau organisasi ya. Threat datang dari luar yang dapat mengancam eksistensi usaha. Jadi kalau strength, weakness itu adalah internal dari dalam diri sendiri ya, dari dalam perusahaan atau usaha, sedangkan opportunities dan threats itu berasal dari luar diri sendiri atau luar perusahaan atau usaha atau bisnis. Nah, analisa terhadap unsur kekuatan, yaitu menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi yang strategis, dan sebagainya. Ya. Atau unsur kekuatan lain yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Nah, apa keunggulannya, apa kelebihan perusahaan, usaha yang kita buat. Biasanya dalam analisis SWOT, perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi. Daftar kekuatan dibuat sebanyak mungkin itu adalah untuk memperkuat di dalam persaingan berusaha. Kelemahan, weakness, adalah analisis terhadap unsur kelemahan. Selain melihat unsur kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan, bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain, namun tidak dimiliki perusahaan kita. Buatlah daftar kelemahan perusahaan secara lebih objektif dari testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah perusahaan atau sebuah produk yang kita buat. Ini objektif kalau dari konsumen, karena konsumenlah yang akan memakai, menggunakannya.
Yang ketiga, opportunity, peluang. Analisis terhadap unsur peluang. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang keempat itulah ancaman, threat. Analisis terhadap unsur ancaman. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis atau usaha dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman, banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen. Membuat daftar ancaman perusahaan bisa untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta bisa sewaktu-waktu bertambah atau berkurang, sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi yang terus berubah, terus berkembang. Nah, tujuan dari analisis SWOT ini adalah memberikan suatu panduan agar usaha yang akan dijalankan menjadi lebih fokus. Nah, ini fokus penting. Kalau banyak fokus ya jadi masalah. Karena energi kita tidak sepenuhnya kita gunakan untuk hal yang itu, tetapi berbagi, padahal energi kita tidak banyak. Ya, hanya sebegitu jumlahnya. Sebagai panduan berpikir dan bertindak dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Nah, tujuan yang ketiga adalah agar usaha yang dilakukan dapat berjalan efisien. Efisien itu artinya mendapatkan usaha yang banyak dengan dana yang sesedikit mungkin. Dan efektif mencapai tujuan usaha sesuai dengan yang kita kehendaki atau kita rencanakan. Kita lanjut pada manfaat analisis SWOT ini. Perusahaan akan lebih memahami kekuatannya dan akan membuat rekomendasi untuk suatu perbaikan. Jadi kalau sudah mengetahui analisis SWOT-nya, kekuatannya, strength-nya, jadi tahu kemudian segera untuk merekomendasikan perbaikan atau berubah ya, jika itu menjadi suatu kendala. Sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan akan mempertahankannya. Ya, bisa mengenali peluang dan akan mempertahankannya. Perusahaan mengetahui kelemahan dan segera mencari solusi untuk menguranginya. Tahu kelemahan, carikan solusi ya. Sehingga usaha kita terus bisa berjalan. Perusahaan menyadari adanya potensi ancaman dan berusaha mencari cara untuk mengatasi ancaman yang ada. Jadi sudah tahu ancamannya, maka kita cari solusi, jalan keluar bagaimana mengatasi ancaman yang ada. Karena setiap usaha pasti ada ancaman. Nah, faktor yang memengaruhi analisis SWOT ini, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi analisis SWOT. Yang pertama, faktor internal dari dalam ya, sumber daya keuangan, karyawan yang ada, properti teknologi yang tersedia. Nah, ini cepat berubah ya, perkembangan teknologi, kepercayaan masyarakat ini tidak kalah pentingnya karena ini yang akan mempertahankan reputasi suatu usaha. Keahlian pemasaran, nah, strategi pemasaran yang benar, yang tepat akan memberikan dampak terhadap produk yang kita produksi. Faktor eksternal dari luar, kemajuan usaha, budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat ya, membeli apa, sukanya apa, kemudian kebijakan dan ideologi sosial, apa yang berkembang di dalam masyarakat, ide-ide masyarakat, kondisi ekonomi dari suatu negara, ini sangat mempengaruhi ya, resesi, mempengaruhi. Nah, seperti sekarang, terjadi pandemi COVID-19 ini ya mempengaruhi perekonomian ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua sudah minus ya. Ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Regulasi dan kebijakan pemerintah ya, aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, gubernur dan sebagainya, termasuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu isu yang berkembang. Dan perkembangan teknologi ini yang tidak kalah pentingnya ya. Kita harus ikuti nih perkembangan teknologi agar usaha kita tetap eksis. Nah, cara membuat analisis SWOT. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang analisis SWOT sebelum mulai membuatnya. Analisis SWOT dalam pembuatannya mempertimbangkan dua hal penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Terdapat dua langkah utama yang dapat dilakukan untuk melaksanakan analisis SWOT. Pertama, jelaskan keempat komponen utama dari analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko ini harus dimengerti, dipahami dengan benar, dengan komprehensif, dengan menyeluruh, sehingga gampang nanti di dalam membuatnya. Kedua, setelah menguraikan keempat faktor tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat strategi berdasarkan matriks SWOT itu. Bagaimana strategi yang akan kita buat berdasarkan matriks SWOT yang ada untuk menentukan jalannya usaha yang kita buat. Nah, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis serta memilih berbagai macam hal yang mempengaruhi keempat faktor tersebut dan kemudian menerapkannya pada gambar matriks SWOT. Ya, matriks SWOT 4 kuadran tadi ya, yang ada kekuatan, kelemahan, itu faktor internal, kemudian ada peluang, opportunity, ada threat, ada ancaman, itu faktor eksternal. Nah, itu yang harus diisi. Jadi, analisis situasinya, ya, situasi yang ada dianalisis berdasarkan SWOT tadi, baik analisis internal maupun analisis eksternal. Nah, kemudian isi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Semakin komprehensif, semakin banyak bisa kita membuatnya, semakin tepat bisa kita membuatnya, maka usaha yang kita lakukan semakin eksis. Nah, untuk latihan, maka setiap mahasiswa saya minta untuk membuat analisis SWOT tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri. Setiap mahasiswa membuat analisis SWOT tentang dirinya sendiri. Yang pertama, kekuatan diri sendiri. Minimal 8 hal. Jadi Anda harus mencari, menemukan kekuatan diri sendiri itu minimal 8 hal. Yang kedua, kelemahan diri sendiri. Minimal 5 hal. Yang ketiga, peluang yang ada. Minimal 6 hal. Dan yang keempat, ancaman yang akan mungkin terjadi. Minimal 3 hal. Terhadap diri sendiri ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari diri kita sendiri. Tolong ini dibuat, kemudian dikumpulkan segera. Nah, demikianlah pokok bahasan tentang analisis SWOT. Terima kasih telah memperhatikan, telah menyimak, telah mendengarkan dan melihat. Semoga ini bermanfaat. Kerjakan tugasnya dengan baik. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti terkait dengan materi ini, silakan didiskusikan dengan temannya dulu. Jika tidak juga bisa dimengerti, silakan tanyakan dengan saya. Semoga ada manfaat.